Get ready, it's gonna get weird. Things are gonna get weird. Selamat datang di Watch Mojo, dan hari ini kita membahas kisah yang gak terungkap Johnny Depp dan Amber Heard. I am a jumble of many things. A collection of good and bad. Untuk video ini, kita akan melihat hubungan yang bergejolak antara dua bintang Hollywood serta pertempuran hukum mereka di masa lalu dan juga saat ini. Apakah kalian sudah menonton persidangannya? Beritahu kami di komentar. Romansa penuh badai. Aktor Johnny Depp dan Amber Heard pertama kali bertemu di lokasi syuting The Rum Diary, karya Bruce Robinson, yang mulai syuting pada 2009. Sorry. I didn't realize anyone was there. I thought it was just floating. It is just floating. Are you doing what I'm doing? I don't think so. Keduanya menjalin hubungan pada saat itu. Depp dengan pasangan lamanya, Vanessa Paradis, dan Heard dengan pacarnya, Tasha Van Rey. Setelah masing-masing dari mereka berpisah dari pasangannya masing-masing sekitar waktu yang sama pada tahun 2012, rumor mulai beredar bahwa mantan lawan main itu berkencan satu sama lain, yang kemudian dikonfirmasi oleh mereka. Johnny is a wonderful person to work with. He's just a true artist and is so wonderful to be around, and I'm very lucky. Tapi mereka nggak membuat penampilan resmi pertama mereka sebagai pasangan sampai mereka menghadiri The Art of Elysium nomor 7 Annual Heaven Gala pada 11 Januari 2014. Beberapa hari kemudian, paparazzi mendapat foto Amber Heard memakai apa yang tampak seperti cincin pertunangan. Nothing is a dramatic change. We've been together for a long time now, so it's been a fairly organic process. I have a fiercely independent spirit. Depp dan Heard menikah pada 3 Februari 2015 di rumah ibunya yang saat itu sedang tidak sehat. 2 hari kemudian, pasangan itu mengadakan upacaranya di pulau pribadinya di Bahama. Perceraian dan tuduhan. Tidak butuh waktu lama bagi rumor Hollywood untuk berspekulasi tentang masalah dalam pernikahan mereka. Dan pasangan itu sudah menjadi berita utama pada tahun 2015 ketika Depp sedang syuting film Pirates yang kelima. This may seem a peculiar request, but could someone explain to me as to why I'm here? Heard melanggar undang-undang biosecurity Australia terhadap mengimpor hewan ketika dia membawa anjing mereka, pistol, dan bu ke negara itu tanpa dokumen yang layak. Aktris itu menghadapi 1 dekade penjara, tapi seorang hakim setuju untuk membatalkan dakwaan dengan imbalan pengakuan bersalah. Permintaan maaf publik juga kemungkinan merupakan bagian dari kesepakatannya, dengan video yang sekarang terkenal telah dirilis pada April 2016. You disrespect Australian law, they will tell you firmly. I am truly sorry that Pistol and Boo were not declared. Protecting Australia is important. Declare everything when you enter Australia. Thanks. Pada Mei 2016, hanya beberapa hari setelah ibu Depp meninggal, Heard mengajukan gugatan cerai dengan alasan perbedaan yang tidak dapat diselesaikan. ET can confirm Amber Heard filed for divorce from Johnny Depp on Monday, 3 days after Johnny's mom passed away. Dia juga meminta restraining order karena dugaan pelecehannya Johnny Depp. Heard mengklaim bahwa suaminya secara fisik dan mental menganiaya dia selama 15 bulan pernikahan mereka. Seringkali di bawah pengaruh alkohol juga. Restraining itu diberikan, tapi kemudian diberhentikan setelah Heard mencabut tuduhannya. They talked a good game in public, but a source tells us that behind closed doors, the marriage that ended after 15 months was sadly contentious and filled with fighting. Pada Agustus 2016, mantan pasangan itu mencapai penyelesaian sebesar $7 juta, jumlah yang menurut laporan Amber Heard akan disumbangkan untuk amal. Perceraian itu diselesaikan pada Januari 2017. Masalah hukum. Pada 18 Desember 2018, Washington Post menerbitkan op-ed yang ditulis oleh Amber Heard, di mana dia merinci pengalamannya dengan serangan dalam rumah tangga. Dia menulis tentang perawatan yang ia alami setelah berbicara. Meski Johnny Depp tidak disebutkan namanya, media berasumsi bahwa dialah pelakunya. It was like somebody hit me in the back of the head with a 2x4. Segera setelah artikel itu beredar, Disney menjatuhkan bintang Kapten Jack Sparrow dari film Pirates of the Caribbean berikutnya. Pada tanggal 27 April di tahun yang sama, publikasi Inggris The Sun memuat artikel yang mengkritik J.K. Rowling karena tampaknya mendukung peran Depp dalam franchise Fantastic Beasts. Do you think you can hold me? We'll do our best, Mr. Grindelwald. Artikel tersebut menceritakan tuduhan Heard, dan pada 1 Juni, aktor tersebut menggugat publikasi tersebut atas pencemaran nama baik. Kemudian pada Februari 2019, Depp menggugat Heard atas pencemaran nama baik atas artikelnya. Johnny Depp membantah tuduhan itu, mengatakan bahwa Heard adalah orang yang melakukan kekerasan dalam hubungan dia. Dia juga mencurigai Amber Heard selingkuh dengan lawan mainnya di The Rum Diaries, James Franco. You wanna get a drink? Like right now or in general? Right now.
I have to take a rain check. I have to do something for work. Amber juga dituduh selingkuh dengan CEO Tesla Elon Musk yang dikabarkan mulai berkencan pada 2017. Amber Heard menanggapi $50 juta gugatannya dengan tuntutan balik sebesar $100 juta. Pada bulan Maret 2015, dilaporkan bahwa Depp terluka tangannya di set Pirates of the Caribbean, Dead Man Tells No Tales, yang menyebabkan penundaan produksi. Namun Depp kemudian menuduh bahwa Amber Heard melemparkan botol kaca ke arahnya selama pertengkaran, yang mengakibatkan dia cedera. Amber Heard mengklaim cedera itu disebabkan oleh dirinya sendiri. Segalanya menjadi lebih rumit ketika The Daily Mail merilis audio bocoran mantan pasangan itu pada Januari 2020, di mana Amber Heard tercatat mengaku memukul Depp dalam pertengkaran sebelumnya. She threw the large bottle and it made contact and shattered everywhere. Kemunduran dalam karirnya dan kehidupan pribadi. Pada November 2020, seorang hakim Inggris memutuskan mendukung news group newspaper yang menerbitkan The Sun yang menyatakan bahwa tuduhan terhadap aktor tersebut terbukti secara substansial benar. And on Judgment Day, British justice delivered in Amber Heard's favour. This morning, Johnny Depp lost his libel trial against The Sun. Oleh karena itu, publikasi tidak bersalah atas pencemaran nama baik. Pada bulan yang sama, Depp mengumumkan pengunduran dirinya dari franchise Fantastic Beasts atas saran kuat dari The Warner Brothers. I wish to let you know that I've been asked to resign by Warner Brothers from my role as Grindelwald in Fantastic Beasts, and I've respected and agreed to that request. Setelah kehilangan peran Grindelwald, penggemar Johnny Depp membuat petisi Change.org untuk menghapus Amber Heard dari sequel Aquaman. Petisi tersebut memperoleh lebih dari 1,9 juta tanda tangan. Namun, produser Aquaman menyatakan bahwa ini tidak menjadi beban ketika memutuskan untuk membawa Amber Heard kembali untuk perannya sebagai Mera. You may call me Mera. Thank you, Mera. Amber Heard menjelaskan dalam op-ednya bahwa dia tidak menjalankan banyak peran sejak berbicara tentang Depp. Bahkan dia sempat di-recast di filmnya dia sendiri juga. Selain film Aquaman yang akan datang, Amber Heard hanya muncul di beberapa film sejak 2018, serta miniseri televisi The Stand pada 1 Juli 2021. Pada 1 Juli 2021, Amber Heard mengumumkan melalui Instagram kelahiran putrinya Oonagh Paige, yang lahir pada 8 April. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Johnny Depp versus Amber Heard. 4 tahun setelah gugatan awal, sidang Johnny Depp versus Amber Heard dimulai 11 April 2022. Sidang berlangsung di Fairfax County, Virginia, di mana terdapat fasilitas cetak Washington Post. Ms. Heard brought these disturbing criminal acts against me that were not based in any species of truth. Banyak koresponden hukum percaya bahwa tempat pilihan oleh tim hukum Depp berkaitan dengan hukum anti-slapnya California yang ketat, yang melindungi mereka yang berbicara agar tidak dibungkam oleh tuntutan hukum. Hukum masih ditegakkan di negara bagian Virginia, tapi tidak membiarkan terdakwa menghentikan prosesnya dari awal. Persidangan tersebut dipublikasikan secara luas sedang disiarkan langsung di Court TV. Persidangan selebriti yang disiarkan televisi bukanlah hal baru, tapi mengingat daftar saksi yang bertabur bintang ini, termasuk orang-orang seperti James Franco, Elon Musk, dan Paul Bettany, itu pasti akan menjadi pertempuran hukum selama berabad-abad. Now, in this trial that has already grabbed so many headlines, Tesla CEO Elon Musk, who dated Amber Heard, and actor James Franco also expected to testify virtually on her behalf. Persidangan terus mengungkapkan informasi yang memberatkan tentang kedua belah pihak, termasuk pesan teks eksplisit, audio dan video tentang kemungkinan pertengkaran kekerasan, dan juga bukti foto cedera. During cross-examination, her attorney unveiling text after text of threatening language, including messages to fellow actor Paul Bettany. Heard dan Depp masing-masing punya masa kanak-kanak yang bermasalah dengan orang tua yang menganiaya mereka, yang mungkin sebagian menjelaskan toksisitas hubungan mereka bersama. Nggak peduli hasilnya, jelas reputasi kedua aktor telah selamanya berubah di mata publik. You know, Johnny Depp's reputation is now so damaged that in some ways he has nothing to lose by trying to swing the bat and have another crack at this case. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.